teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang ikhlas. Amin. Baik, buat terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya? Ya Bu. Bisa melihat hadir semua. Oke. Ada yang tahu apa yang akan dipelajari pada hari ini? Teks eksplanasi kemarin Ibu bilang. Ya, teks eksplanasi ya. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu teks eksplanasi, Ibu ada games terlebih dahulu agar kalian semangat belajar. Mana Ibu? Ya, gamesnya itu tebak warna. Biru, ungu, merah. Bersih. Bagaimana Ibu peraturan permainannya Bu? Nah, bisa kalian lihat ya di sini peraturan permainannya itu coba sebutkan warnanya, bukan baca tulisannya. Baik itu. Misalnya nih, saya bilang ini warna apa? Kuning. Nah, ini warna apa? Hitam. Kalau ini merah. Kalau ini biru. Biru. Sebentar harus semangat juga dalam belajar ya. Iya Ibu. Bagus. Permisi Bu, izin Bu, mau ke WC Bu. Ya, silakan Kak. Baik, sebelum kita mempelajari tentang eksplorasi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya itu kalian dapat menyusun teks eksplanasi dengan benar berdasarkan fakta dan fenomena yang ada, serta yang diberikan oleh guru dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi, dan tentunya dengan benar dan menjadikan informasi dari teks eksplanasi secara tulisan maupun lisan di depan kelas dengan bahasa yang lebih jelas dan dengan sikap percaya diri. Baik, karena kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita masuk ke sebelum kita ke pengertian teks eksplanasi, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat suatu fenomena di sekitar kalian? Pernah Ibu. Nah, kalau pernah, fenomena apa saja yang pernah kalian lihat? Kebakaran, banjir, longsor, banjir, Gempa. Ya, semua benar ya. Nah, kalian sudah tahu contoh-contoh fenomena. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang dimana berisi penjelasan-penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dimana ditulis berdasarkan fakta. Nah, sekarang sudah paham ya apa itu teks eksplanasi? Belum. paham Ibu. Nah, kalau sudah paham, bisa jelaskan kembali apa itu teks eksplanasi? Jelaskan kembali apa itu teks eksplanasi kalau paham nih. Teks eksplanasi Iya. adalah teks Angkat
penjelasan tentang proses terjadinya fenomena-fenomena alam maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis berdasarkan fakta. Bagus. Oke, karena kalian sudah tahu apa itu pengertian teks eksplanasi, maka sekarang beralih ke struktur teks eksplanasi. Ada yang bisa sebutkan apa itu struktur teks eksplanasi? Saya Ibu. Ya, silakan sebutkan apa itu struktur teks eksplanasi. Saya ya sebenarnya umum deretan penjelasan atau eksplanasi, lalu interpretasi. Baik, jadi sudah benar ya. Jadi ada tiga struktur dari teks eksplanasi, yang dimana yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini merupakan gambaran awal dari apa yang disampaikan. Nah, di sini kalimat yang ada di dalam pernyataan ini bersifat umum. Lalu yang kedua, deretan penjelas. Nah, di sini merupakan inti penjelasan dari hal-hal yang disampaikan. Lalu deretan penjelas ini harus berurutan sesuai dengan sebab dan akibat. Lalu yang ketiga, interpretasi, di mana di sini berisi pandangan atau simpulan sekaligus penutup dari isi penulis. Nah, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya? Ada yang bisa ditanyakan atau ada yang belum mengerti tentang ya, silakan Mas Ika. Mengapa deretan penjelasan itu harus disusun secara berurutan sesuai sama pasangan? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, mengapa deretan penjelasan ini harus disusun sesuai berurutan sebab akibat? Karena di sini deretan penjelas merupakan inti dari teks eksplanasi yang dimana memaparkan proses terjadinya suatu fenomena. Nah, di sini susunannya harus logis dan berurutan agar pembaca memahami hubungan sebab akibat secara sistematis. Nah, yang pasti teman-teman ini penjelasan banjir dimulai dari deportasi, lanjut ke peningkatan aliran permukaan, lalu penyumbatan saluran air, dan yang terakhir adalah banjir. Baik, sampai di sini sudah paham apa itu struktur teks eksplanasi? Baik, kita lanjut ke unsur kebahasan teks eksplanasi, di mana di sini ada 4. Yang pertama, konjungsi atau kata penghubung. Di sini adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan frasa dan dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Lalu yang kedua, kalimat definisi. Di sini menjadi salah satu penanda teks eksplanasi. Kalimat definisi ini biasanya terdapat dalam bagian pembuka teks eksplanasi, yang itu bagian pernyataan umum. Lalu yang keempat, istilah. Di sini istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjadi ungkapan khusus, yang dimana mengungkapkan makna, konsep, proses keadaan atau sifat yang khas dan bidang tertentu. Yang terakhir, kalimat penjelas, di mana di sini merupakan inti penjelasan tentang apa yang disampaikan. Deretan penjelas harus berurutan sesuai dengan sebab akibatnya. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian, struktur, dan unsurnya. Sekarang sudah paham ya apa itu teks eksplanasi? Paham Ibu. Nah, sekarang contoh dari teks eksplanasi. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah salah satu fenomena alam yaitu angin puting beliung. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Di sini guru akan ada bagikan menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hanya Paham Ibu? baik, kalian bisa lihat ya, untuk di sini kalian memperhatikan apa yang terjadi pada gambar ini. Kalian perhatikan apa yang terjadi pada gambar ini. Kemudian setelah mencermati gambar tersebut, tentukan topik yang akan kalian tulis. Topik dari gambar ini, apa ya topik yang bisa kalian ambil dari gambar ini. Nah, selanjutnya buat teks eksplanasi berdasarkan gambar tersebut atau gambar ini ya, yang dibuat dengan unsur kebahasaan yang jelas dan juga tentunya kalian sertakan dengan strukturnya. Nah, sampai di sini paham ya untuk tugasnya? Paham Ibu. Baik, kalau begitu selamat mengerjakan dan kalian diberi waktu 10 menit untuk menulis. Baik Ibu.
A few moments later. Baik, ada yang sudah selesai? Saya! Baik, silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Fenomena alam di TPA Antam. A few moments later. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Akhirnya silakan duduk, Ibu. Baik, penjelasan yang sangat bagus ya dari kelompok 3. Nah, karena kalian sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan kasih tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian amati sekitar kalian dan kalian lihat fenomena apa yang terjadi di situ. Nah, kalian buatlah seperti ini. Kalian sertakan strukturnya juga. Baik, mungkin sekian dari saya. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, kita awali dengan doa, maka diakhiri dengan doa pula. Mungkin ada yang memimpin? Saya Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing agar pulang kita selamat dan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih Bu. Thank you.